1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, kalau kekurangan anugerah, saudara kalau tidak punya anugerah, saudara tidak punya passion, saudara tidak punya gairah, saudara tidak punya kekuatan, kemampuan untuk melakukan tugas panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Bahkan mungkin saja di domain, di tempat pekerjaan, kalau saudara punya anugerah, saudara kan bisa lakukan sesuatu dengan semangat, dengan passion, dengan gairah. Anugerah itu hanya ada di dalam Kristus. Kasih karunia itu diberikan dengan cuma-cuma, terutama waktu saudara percaya kepada Kristus. Setiap anugerah yang kita terima itu datangnya dari Kristus. Semakin kita ada di dalam Kristus, percaya kepada Kristus, maka kita menerima anugerah itu. Amin. Jadi sederhana begini, inti dari kekristenan adalah Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Kalau Kristus di dalam kita dan kita dalam Kristus, maka kita akan limpah dengan anugerah itu. Alkitab bilang Musa memberikan apa? Hukum Taurat. Tapi Kristus memberikan apa? Anugerah. Musa itu memberikan hukum Taurat, artinya semua persyaratan ritual-ritual agama itu yang harus dijalankan. Dan kalau kita tidak bisa menjalankan semua syariat agama itu, maka konsekuensinya adalah kita dihukum. Tetapi di dalam Kristus, saudara dan saya menerima anugerah. Bahwa walaupun hukum Taurat itu tidak akan pernah berakhir. Bahkan Yesus sendiri katakan kan, selama bumi ini ada satu iota pun dari hukum Taurat itu tidak akan berlalu. Tetapi kita melihat hukum Taurat itu bukan sebagai satu persyaratan untuk kita hidup benar. Hukum Taurat itu hanya sebagai ketentuan-ketentuan untuk menata kehidupan kita, sebagai satu tatanan supaya kita menjalani kehidupan itu dengan baik. Tetapi anugerah itu lebih dari segala-galanya. Orang kalau punya anugerah, dia pasti bisa melakukan sesuatu melampaui hukum Taurat. Sekian lama tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan hukum Taurat itu. Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Karena itu di dalam Kristus kita menerima anugerah, artinya kita bisa melakukan sesuatu melampaui apa yang menjadi syariat di dalam hukum Taurat itu. Sudah paham ya? Jadi anugerah yang kita punya itu untuk apa? Untuk kita bisa hidup berkemenangan, untuk kita bisa menjalani semua dengan kebaikan. Oke, 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dia bilang begini. Karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah mengaruniakan kepada kita janji-janjinya yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia ini. Saya harus bilang buat kita hari ini, bahwa anugerah itu adalah kuasa ilahi. Amin. Anugerah itu adalah kekuatan ilahi yang diberikan kepada kita supaya kita bisa hidup saleh, supaya kita bisa hidup benar, supaya kita bisa menjalankan semua syariat dalam menjalankan sebuah ibadah. Bukan saja itu, tetapi supaya kita juga mengambil bagian dalam kodrat ilahi, divine nature, sifat dasar ilahi, supaya kita luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Dengan kata lain, kita tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu kebenaran, perintah-perintah Tuhan kalau kita tidak punya anugerah.